Halo, perkenalkan nama saya Niki Tamrita, KP 014 dari Stikes Kesdam 9 Udayana. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan hipoglikemia. Pengertian. Menurut Rudi 2013, hipoglikemi adalah suatu keadaan di mana kondisi seseorang mengalami penurunan pada kadar gula dalam darah di bawah normal. Dapat dikatakan jumlah gula dalam darah mengalami penurunan saat dilakukannya cek GDS, di mana didapatkan jumlah di bawah 60 mg per dl atau di bawah 80 mg per dl dengan gejala klinis. Saat tubuh mengalami penurunan gula darah, tubuh akan merespon yang dimana ditandai dengan gejala klinis, diantaranya klien akan merasakan pusing, tubuh lemas dan gemetaran, pandangan menjadi kabur dan gelap, berkeringat dingin, detak jantung meningkat, dan terkadang klien bisa sampai hilang kesadaran. Etiologi. Penyebab terjadinya hipoglikemi menurut Kedia 2011, yang pertama, dosis pemberian insulin yang kurang tepat. Kombinasi yang dilakukan dalam pemberian penyediaan insulin sangatlah penting untuk dapat lebih memperhatikan ketepatan dalam pemberian insulin dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi gula darah yang dialami. Yang kedua, kurangnya asupan karbohidrat karena menunda atau melewatkan makan. Menunda sarapan bagi penderita diabetes dalam jangka waktu yang lama di pagi hari dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemi atau kadar glukosa darah menjadi terlalu rendah. Yang ketiga, konsumsi alkohol. Organ pankreas dapat memproduksi hormon insulin. Jika fungsi kegunaan pada pankreas terganggu, maka produksi insulin bisa tidak maksimal dan membuat kadar gula darah menjadi kacau. Yang keempat, peningkatan pemanfaatan karbohidrat karena latihan atau penurunan berat badan. Aktivitas fisik dan olahraga sangat penting dalam mengontrol diabetes. Namun jika olahraga yang dilakukan terlalu berlebihan, olahraga juga dapat menurunkan kadar gula darah hingga di bawah batas normal. Klasifikasi. Klasifikasi hipoglikemia menurut Setiawadi 2012 dan Thompson 2011 diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipoglikemia ringan. Hipoglikemia ringan bisa terjadi bila kadar glukosa darah kurang dari 70 mg per dl. Yang kedua, hipoglikemia sedang. Hipoglikemia sedang bisa terjadi bila kadar glukosa darah kurang dari 55 mg per dl. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, hipoglikemia berat. Hipoglikemia berat terjadi bila kadar glukosa darah kurang dari 40 mg per dl. Tanda dan gejala hipoglikemia. Menurut Setiawadi 2012, tanda dan gejala hipoglikemia dibagi menjadi 2, antara lain yang pertama adrenergik, yang kedua neuroglikopenia. Yang pertama kita akan membahas adrenergik. Tanda dan gejalanya, yang pertama itu ada pucat, keringat dingin, takikardi, gemetar, lapar, cemas, gelisah, sakit kepala, dan mengantuk. Yang kedua, neuroglikopenia. Tanda dan gejalanya itu seperti bingung, bicara tidak jelas, perubahan sikap perilaku, lemah, disorientasi, penurunan kesadaran, kejang, penurunan terhadap stimulus bahaya. Pencegahan hipoglikemia. Menurut Kemenkes 2018, untuk mencegah munculnya gejala hipoglikemia dengan cara yang pertama, makan sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, batasi konsumsi minuman keras atau hindari sama sekali jika bisa. Yang ketiga, pantau kadar gula Anda secara berkala. Yang keempat, kenali gejala-gejala hipoglikemia yang muncul. Yang kelima, selalu siapkan makanan atau obat-obatan pereda gejala dimanapun Anda berada. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.